Xian tiba-tiba melihat Qingzhou di kantornya. Ternyata Xingzhou melakukan wawancara. Xingzhou hanya bisa terbata-bata karena dia melihat Xian. Melihat hal itu, Xian merasa sangat kesal. Dia pun lalu pergi. Suyi tiba-tiba datang ke kantor Xian. Xian yang sibuk seolah-olah tak melihat Suyi. Dia hanya menyuruh Suyi untuk duduk. Suyi terus saja menunggu Xian sampai dia bosan. Tiba-tiba saja Xian memesankan 2 tiket untuk menonton bioskop. Di dalam bioskop, mereka berdua pun menonton film dengan penuh perdebatan. Suyi pun dibuat cemburu oleh Fiona yang terus saja mengusiknya dan Xian. Setelah film selesai, Fiona tiba-tiba menghampiri Xian. Suyi yang melihatnya merasa cemburu. Dia pun sengaja berkelakuan centil di depan Fiona. Suyi mengajak Xian untuk berjalan-jalan. Sayangnya Xian menolaknya. Ketika Suyi akan pergi, Xian tiba-tiba memegang tangannya dan seolah-olah akan menciumnya. Padahal Xian hanya memasangkan kalung Suyi yang terjatuh. Suyi pun merasa malu, tapi tiba-tiba saja Xian benar-benar menciumnya. Saat di perjalanan, Suyi mengatakan bahwa dia akan pergi untuk tugas luar. Xian pun meminta catatan hotel dan penerbangannya Suyi. Pada saat itu juga, Suyi menjelaskan bahwa dia tak ada hubungan apa-apa antara dirinya dan Yang. Begitu pula antara dirinya dan Profesor Yoyo. Dia mengatakan jika Xingyue lah yang menyukai Profesor Yoyo. Malam berikutnya, Xian tiba-tiba menerima telepon. Dia mengatakan kepada Suyi bahwa dia tak bisa mengantarnya ke bandara. Suyi pun langsung kesal mendengar hal itu. Xian lalu mencoba membujuk Suyi. Dia pun memanggil Suyi dengan sebutan peri. Suyi pun pergi bersama Xingyue. Mereka pun menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Tak lupa mereka berdua juga jalan-jalan. Suyi lalu menelpon Xian dan mengatakan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Tetapi dia ingin berjalan-jalan dan tak ingin pulang. Tapi Xian mengatakan jika dia merindukannya. Qingzhou yang melakukan kesalahan membuat dirinya harus dipecat. Qingzhou pun merasa sangat frustasi. Dia mengingat kenangannya dengan Suyi. Lezi yang datang bahkan tak dihiraukan olehnya. Esokan harinya, Lezi juga akhirnya dipecat. Dia tiba-tiba bertemu dengan Xian. Qingzhou berkata jika Qingzhou masih menyukai Suyi. Mendengar hal itu, Xian bukannya bersimpati, dia malah memarahi Lingzi. Suyi pun sampai di rumahnya. Tuan Fan tiba-tiba melihat Qingzhou yang akan masuk ke rumah Suyi. Tuan Fan lalu menghajar Qingzhou. Tak lupa dia juga memberitahu Xian. Tak lama, Qingzhou tiba-tiba datang lagi ke rumah Suyi. Suyi pun terkejut. Dia mencoba untuk mengusir Qingzhou, tapi dia tak menghiraukannya. Tiba-tiba Xian pun datang. Dia langsung saja masuk dan mencium Suyi secara brutal. Tak lama, Xian pun keluar dan memperingatkan Qingzhou untuk tidak mendekati Suyi lagi. Xian kembali ke rumah Suyi. Dia ternyata sudah sedikit mabuk. Suyi yang melihat Xian merasa ada yang berbeda pada Xian saat dirinya mabuk. Dia takut setelah sadar Xian tak ingat apa yang telah dia lakukan kepadanya. Xian ternyata mendengar perkataan Suyi. Dia tiba-tiba mencium leher Suyi dan mengatakan bahwa tanda itu sebagai bukti jika ketika dia sadar dan dia melupakan semuanya.